Siapa belakangan ini yang lagi ngerasa hidupnya tuh tertinggal dari yang lain? Rasanya tuh kayak banyak banget yang dipikirin, tapi lo nggak tahu ini arahnya mau kemana. Dalam hati lo tuh kayak ngerasa kosong, lo ngerasa kesepian, lo ngerasa sendirian, dan bahkan jauh di dalam lubuk hati lo sendiri mempertanyakan apakah yang sedang lo jalani saat ini akan bisa memberikan impact terhadap hidup lo, atau justru malah bikin lo stuck. Hai, gue Hanin. Gue yakin lo klik video ini karena lagi pengen cari cara gimana supaya bisa mengatasi stuck di kehidupan lo yang sekarang. Mungkin perasaan semacam ini kayak perasaan tertinggal, perasaan tidak produktif, perasaan bingung harus ngapain. Itu adalah bagian dari life crisis yang pada umumnya dirasakan oleh orang-orang di kisaran usia 20 tahunan menengah, yang mana life crisis di umur 20-an itu tidak bisa dihindari kan. That's why di video ini gue akan membagikan tips atau poin-poin yang bisa kita lakuin supaya kita nggak terus-terusan down, nggak terus-terusan hancur, insecure, dan makin kehilangan arah. Oke, let's jump in to the points. Hal pertama yang harus lo lakuin supaya lo nggak merasa tertinggal dan lo tidak merasa diri lo itu tidak produktif adalah lo harus cari tahu ke dalam diri lo, hakikat hidup bagi lo itu apa. Jadi menurut yang gue baca di sini ya, hakikat hidup itu merujuk pada inti atau esensi dari kehidupan itu sendiri. Bagaimana seharusnya hidup itu dijalani dan apa tujuannya. Kalau menurut sepemahaman gue, mungkin perbedaannya hakikat dan tujuan itu lumayan jauh ya. Kalau misalkan tujuan hidup tuh mungkin bisa berubah-ubah gitu, sesuai dengan nanti jalannya ketika lo menjalankan si rencana-rencana atau peta yang udah lo buat. Tapi ketika udah berkaitan dengan hakikat, menurut gue itu lebih dari sekedar tujuan. Hakikat itu buat gue kayak menjadi pondasinya gitu loh, menjadi pakemnya dari kehidupan gue itu sendiri. Jadi gue bisa bilang, hakikat hidup buat gue saat ini adalah gue ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Gue ingin menjadi manusia yang bisa memberikan makna pada setiap hal-hal yang gue lewatin dalam hidup gue, dan gue bisa terus bertumbuh menjadi versi terbaik dalam diri gue sepanjang hidup gue. Itu hakikat hidup gue. Lanjut ke poin kedua, yaitu mapping. Ketika lo udah tahu hakikat hidup lo apa, barulah sekarang lo bisa menyusun atau membuat peta tentang apa aja yang akan lo lakuin di dalam kehidupan lo supaya bisa mencapai tujuan dan hakikat hidup lo tadi. Gue sendiri udah mulai mapping hidup gue sekarang pelan-pelan, dan karena gue ingin menjadi manusia yang bermanfaat buat banyak orang, salah satu hal yang gue lakuin adalah dengan membuat program sendiri seperti sekarang. Gue yakin kok dari video yang gue share ini, lama-kelamaan, cepat atau lambat, akan ada aja orang yang ngerasa terbantu dengan video yang gue buat ini. Gue gak peduli itu sedikit ataupun banyak, yang penting gue bisa mencapai tujuan gue, yaitu sebagai manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Atau kalau gak merasa terbantu dengan poin-poin ini, ya at least orang-orang yang nonton video ini tuh jadi gak ngerasa sendirian gitu untuk ngadepin struggle yang lagi mereka alamin sekarang. Lanjut ke poin ketiga, yaitu stop bandingin diri kalian dengan orang lain. Ya gue tahu yang ketiga ini mungkin sudah banyak sekali kalian dengar dari luar sana, siapapun itu orangnya pasti udah banyak banget yang ngomongin soal ini. Tapi balik lagi pada hakikat hidup tadi ya, itu tuh ibaratnya kan gue bilang kayak pondasi yang udah kita bangun buat diri kita sendiri supaya nggak gampang goyah karena faktor-faktor dari luar. Salah satunya adalah ketika lo melihat perjalanan atau pencapaian orang lain. Seringkali kan ketika kita melihat perjalanan atau pencapaian orang lain, kita tuh jadi ngerasa kayak yang gue rasain tadi, gue ngerasa ketinggalan, gue ngerasa kayak tidak seproduktif mereka, nggak sesukses mereka. Tapi ketika lo udah sadar lo punya hakikat hidup lo sendiri, lo punya tujuan lo sendiri, ya buat apa lo bandingin kehidupan lo yang sekarang, proses lo yang sekarang, perjalanan lo yang sekarang dengan perjalanannya orang lain. Lo kan udah punya tujuan, lo kan udah punya peta. Ya udah, keep going, stay on track, stay focused on your goal. Poin yang keempat, ini poin yang harus dijaga banget sebenarnya, yaitu rasa optimisme lo sendiri terhadap diri lo sendiri. Lo harus percaya bahwa apa yang lagi lo jalanin sekarang itu nggak akan sia-sia. Lo harus menjaga vibrasi energi lo tetap positif, karena ketika lo ngerasa pesimis, lo ngerasa ragu, itu tuh bakalan kayak bikin lo stuck lagi ujung-ujungnya. Gak perlu harus sempurna, gak perlu harus tengok kiri kanan, gak perlu jadi ragu buat ngelakuin sesuatu hal. Hal kecil kalau lama-kelamaan dilakuin secara konsisten, lama-lama hal itu akan menjadi sesuatu yang besar. Jadi lo harus optimis dengan langkah kecil yang setiap harinya lo bangun. Jangan sampai lo kalah lagi sama rasa pesimis lo itu. Next, poin terakhir, yaitu sabar. Gue bisa bilang ini adalah bagian tersulit dari 5 poin yang gue sampaikan hari ini. Karena untuk sabar tuh emang gak gampang kan ya.
Dari segala macam usaha dan proses yang udah kita lakuin, hasilnya tuh nggak mungkin instan. Hasilnya tuh mungkin aja baru bisa kelihatan dalam hitungan bulan, bahkan hitungan tahun. Semua ya tergantung balik lagi sama usaha dan proses yang lo lakuin. Dan jangan pernah lupa kalau semua yang udah kita usahain, semua yang udah kita rencanain itu ujung-ujungnya tetap aja tergantung sama kehendaknya Tuhan. Makanya sebagai manusia, gue minta sama kalian untuk jangan lupain poin sabar ini. Karena di setiap kehidupan kita pasti ada campur tangan Tuhan di situ. Mau sekeras apapun kita udah berusaha, tapi kalau kata Tuhan belum, ya belum. Makanya kita harus sabar. Kita harus tetap fokus sama tujuan awal kita, fokus sama hakikat hidup kita, lakuin yang terbaik, sisanya ya sabar dan serahin sama Tuhan. Kenapa poin ini menjadi penting? Ya supaya kita nggak gampang nyerah kalau hasilnya mungkin belum sesuai ekspektasi kita. Selama tujuannya baik, pasti juga akan membawakan hasil yang baik. So ya, itu dia 5 poin yang bisa gue sampein supaya kita nggak terus-terusan down, nggak terus-terusan insecure, nggak terus-terusan merasa tertinggal. Semoga lewat video ini bisa membantu kalian untuk dapet insight baru atau sudut pandang baru dalam melihat sesuatu. Or at least, dengan menonton video ini, kalian nggak ngerasa sendirian untuk menghadapi struggle yang lagi ada di kehidupan kalian sekarang. Next, kira-kira kalian mau gue bawain topik apa? Komen aja di bawah. Gue Hanin, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!